ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وأكرم وأنعم على سيدنا وحبيبنا وشافعنا وكريمنا وأسوتنا وقدوتنا وقرة أعيننا ودخرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى: Idza aradta ing dalem nalikane ngarepake sapa sira amron ing perkara fa'alaika mongko wajib ing atase sira bit tu adati kelawan tenang aro yuri hatta yuria sehingga ngatonake memperlihatkan ka ing sira sapa Allahu Gusti Allah minhu saking amr al makhraja ing jalan keluar jika engkau ingin melakukan sesuatu maka hendaknya kamu tenang sampai Allah memperlihatkan kepadamu jalan keluar. Bila aradta ing dalem nalikane ngarepake sapa sira antaf ala ingin ental kuro ingin to nutur sapa sira
uyuba ghairika ing pira-pira aibe liyane sira. Fadhkur mongko nutura sira. Uyuba nafsika ing pira-pira aibe awak dheweke sira. Jika kamu mau menyebutkan aib orang lain, maka sebutkan terlebih dahulu aib-aibmu. Ida aradta ing dalem nalikane ngarepake sapa sira. Ayu hibba ing yen to demen. Ka ing sira sapa Allahu Gusti Allah. Fabughud mongko bendua sira. Ad-dunya ing dunya. Wa idza aradta lan ing dalem nalikane ngarepake sapa sira. Ayu hibba ing yen to demen. Ka ing sira sapa annasu manusa. Fama mongko utahe perkara iku kana ana apa mah ana iku indaka ing dalem sandinge sira. Min fuduliha saking pira-pira luwihe dunya.
Inbid fambid mongko maringi sira hu ing ma ilaihim marang annas jika engkau ingin dicintai Allah, jika engkau ingin dicintai Allah, maka bencilah dunia. Dan jika engkau ingin dicintai manusia, maka apa yang kau miliki dari dunia, apa yang kau miliki dari lebihnya dunia lah. Apa yang kau miliki dari lebihnya dunia, berikanlah pada mereka. Orang tuh kalau dikasih uang kan senengnya. Cobain aja kamu, saya ngasih uang sama Al, nanti bakal nggak berani ya Al. Nah, dia cerita-cerita yang baik-baik tentang kamu sama orang lain. Dengan sendirinya orang akan mencintai seseorang yang suka memberi. Makanya famakana indaka min fuduliha fambid ilaihim. Kalau kita punya lebihan-lebihan dunia, kasih orang lain, jangan dimakan sendiri. Kasih uang tuh seneng orang tuh, apalagi orang tua kasih uang tuh seneng. Di hari ini tuh banyak banget orang yang ngapalin Quran ya. Abi nggak ngerti konsepnya tuh apa. Mereka mau mengharumkan nama agama kah? Mau membesarkan Islam kah? Kalau dulu penghafal Quran itu ngaji, kalau sekarang cuma ngeloh, ngapalin store, ngeloh, ngapalin store, ngelancarin. Sehingga banyak para penghafal Quran awam-awam, fardunya wudhu aja nggak paham. Apa fardunya wudhu? Apa hal-hal yang membatalkan wudhu? Had itu maksimal berapa hari? Had itu begitu tuh nggak ngerti. Hatam 30 juz. Mending ya kalau nggak ngerti tapi masih pengen ngaji tuh nggak. Sudahlah nggak ngerti,
nggak pengen ngaji, suka pacaran, aduh, ngotor-ngotorin Quran, suka pacaran. Dan masih kecil tuh, seumuran Alpas, sudah disuruh ngapalin. Kalau melihat mereka tuh ya, ini pengalaman Nabi. Kalau melihat mereka tuh orang pada nggak mau ngaji. Ngaji tuh yang dimaksud ngaji tuh begini, nggak ngaji. Kalau bicara tentang ngaji Quran ya mereka jagonya. Apalagi pada hafal sampai ngelotok 30 juz. Sampai nggak megang Quran pun dia suaranya enak-enak lagi. Cuman sayangnya nggak ngerti agama sehingga ngelos, nggak ngerti agama, syariat tuh nggak ngerti gitu kan, Mas. Heran. Kamu hafal Quran berapa juz? 15 juz. Islam tuh apa? Langa plongo, ini Islamnya belum ngerti. Ya karena nggak ngaji. Sehari-hari kerjanya ngapalin terus. Bukan, tapi nggak kagum sama orang paham biasa aja. Yang bikin kagum tuh dia ngapalin Quran tapi masih pengen ngaji kitab. Tapi kalau ngapalin Quran dan merasa puas dengan Qurannya, lah ini kelihatan kiber, sombong. Bahkan Qurannya seringkali dijadikan sebagai kendaraan dia untuk mencari popularitas dan dunia. Ikut lomba sana, lomba sini, kamu ngapal Quran tujuannya apa? Biar dapat juara, biar dapat beasiswa. Dosa gitu. Bertentangan dengan sabda baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan Rasulullah mengatakan, man ta'allama ilman, barang siapa yang mempelajari suatu ilmu, yubtagha bihi wajhullah, yang mana harusnya betul-betul ikhlas karena Allah, tapi dia la yata'allamuhu, dia tidak mempelajarinya, illa liyajidu aradan minad dunya, supaya dia tidak mempelajarinya kecuali memang yang dia harapkan adalah pernak-pernik dunia, pujian, apresiasi, biar dikatakan alim, biar dikatakan ustadz, biar dikatakan, termasuk kamu ngaji alfiyah, ngaji Inggris, supaya nanti ya jadi ustadz juga. Lam yajid rihal jannah, maka orang seperti itu tidak akan mencium baunya syurga. Ngaji apa? Ngaji kitab apa? Kitab kuning. Biar apa? Biar jadi ustadz, banyak yang ngundang, terkenal. Neraka. Iya, neraka lah. Kayak sih dulu kami ngaji tuh nggak begitu, pengen pinter-pinteran, tapi kayak lebih ke sementara aja sih. Jadi ajang ilmuwan gengsi itu nahu sorop, bukan pengen jadi ustadz, bukan, tapi pengen ngalahin temennya. Lebih ke itu sih, lebih ke itu. Ya memang nggak benar, tapi diluruskan niat. Nah begitu juga hafal Quran. Nah hafal Quran tuh sekarang sudah pada hubbud dunya rata-rata. Dia mampu melafadzkan Quran hanya dari lisannya saja sampai tenggorokan ke hati hilang. Pada nggak ngerti fikih, nggak ngerti muamalah, nggak ngerti kamu tuh gimana, aku nggak ngerti ya. Kalau boleh dibalik ngaji kayak Kang Alimuddin, Abu Mansur, dia alim dulu kitabnya baru ngapalin Quran. Habis seneng gitu tuh. Yang ngapalin Quran tuh sambil nangis karena nungguin artinya. Atau Gus Bahala, atau Ustadz Ali Hidayat, ya, kitab dulu baru Quran, atau ada yang Quran dulu baru kitab. Jangan Quran lalu manteg simakan di mana-mana. Bahaya orang itu. Ngerasanya dipanggilnya kan ustadz, nanti kan ustadz sehat, ustadz hafid Quran itu dipanggil ustadz, lawas, hati-hati.
Tapi hafid Quran tuh dipanggil ustadz padahal nggak ada isinya. Maksudnya gini, kalau bicara agama nggak ada isinya. Bukan pengen menghina, tapi umumnya. Wong hafid Quran tuh kalau curhat sama Abi ya, yang selingkuh, yang apa macam-macam. Padahal istri saya hafid Quran ustadz, padahal suami saya hafid Quran. Ya hafid Quran, yang pelaka-pelongo belum ngerti agama. Setelah hafid Quran, dia naik panggung dipanggil ustadz pakai sorban. Ustadz tuh gelarnya bukan karena hafid Quran, tapi karena ngerti syariat Islam. Mau takut ditanyain bisa, Ustadz kalau sunnah abad itu apa? Dia ngerti masa ngerti ya. Sok bae taruhan. Dia ngerti masa ngerti ya. Sakit kok mondok di sini. 2 tahun dia ngapalin, beli nggak ngerti banyak hal, ngapalin doang. Umi tuh mondok dari kecil ya Bang Hebat. Dari kecil. Di pondoknya cuma ngapalin deres, nggak ada kajian begini, ngapalin deres. Dia ketika bersuami dengan Abi nih baru tahu Umi nggak ngerti agama. Umi tuh nggak ngerti agama. Jadi kalau sama Aisyah Paul ya ngomongnya, ini apa Abi, ini apa? Oh emang kewajiban saya mendidik dia. Mending kan kalau perempuan, kalau suaminya ngerti agama, diajarin sama suaminya. Nah, sekarang laki-lakinya hafiz Quran, si ceweknya hafiz kawin, nggak ngerti agama, jambak-jambakan tadi. Oh nggak ngerti agama sih. Jadi kamu ngerti orang abangan nggak? Yang sampai ada indiknya, gitu. Cincin semua sejari, 10-10-nya. Wong abangan orang, wong suka mabok, pakai hafiz Quran sama mereka sama persis bedanya. Awamnya tuh sama persis. Bedanya kalau hafiz Quran pakai peci, pakai sarung, pakai kerudung. Yang dia lantunkan Quran. Apakah kalau seperti itu Quran nanti akan menjadi mahkota bagi dia? Andaikan dia meninggalkan ilmu syariat yang mana thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, nggak bakal jadi mahkota. Betul, fa inna hamalatal qur'ani fi dhillillahi yawma la dhilla illa dhilluh. Para penghafal Quran itu kelak nanti berada di dalam naungan Allah di padang mahsyar tatkala nggak ada naungan, nggak ada warung, nggak ada pohon beringin, nggak ada payung, semua dalam keadaan panas-panasan. Yang mendapatkan aub-auban cuman hamalatul Quran, para penghafal Quran. Tapi hamalatul Quran yang bener akhlaknya. Kalau hafal Quran pada rasani wong, nggak apa-apa, ada dosa sih nggak apa-apa. Biasa orang mah ada dosa biasa. Kita aja ada dosa. Cuma aja gede-gede dosanya loh. Ngerasani wong janggal dina. Abi tahu dari mana? Ya Umi sih ya. Umi kan ikut si makan. Itu yang perempuan-perempuan dadir dong, kayak tawon, wang. Itulah masuk idza aradta an tadhkura uyuba ghairik fadhkur uyuba nafsi. Gak ngerti begini gitu. Gak ngerti kalau engkau mau menyebutkan aib orang lain, sebutkan aib diri sendiri. Ada orang zina dirasani, penghafal Quran, tapi tidak semua penghafal Quran. Abi tidak berbicara seluruh Quran bagus. Abi juga pengen Mas nanti ngapalin Quran. Neng yang ngapalin Quran nanti. Tapi tak bikin skema supaya mereka ngerti agama dulu. Supaya kalau misalnya membaca gini nih, dia ngerti agama, tasrifan bisa, sorob bisa, nahwu bisa, baca kitab kuning bisa, alim gitu maksudnya. Kalau bisa sampai balaghah, saya mantik, masih ada umur, masih ada waktu ngapalin Quran. Sehingga apa yang dia baca ngerti semua artinya. Enak kan begitu. Membaca sesuatu, membaca Al-Quran dengan tadabbur bil makna, itu ngobatin hati satu.
mengkhusyukkan hati. Lalu apalagi bisa bikin nangis. Kamu baca Quran tuh bakal nangis kalau bisa ngerti artinya. Ada salah satu sahabat yang nggak mau ngimamin sholat seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bukan nggak mau, jarang. Karena setiap melafadzkan Quran tuh pengen nangis hawanya tuh pengen nangis. Lasta alaihim bimusaytirin illa man tawalla wa kafara fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Itu pada nyindirin kita. Kalau orang rasa mah kaya-kaya sih kamu bakal fayu'adzibuhu Allah, bakal disiksa sama Allah. Fayu'adzibuhu Allahu 'adzabal, dengan siksaan yang paling dahsyat. Kayak kalau ngerti artinya tuh kayak sedih, mikirin diri sendiri. Inna ilaina iyabahum summa inna ilaina, sesungguhnya kepada kami, iyabahum tempat kalian kembali, wa inna alaina hisabahum, tanggung jawab saya untuk mempertanyakan hisab-hisab terhadapmu. Jadi macam-macam orang yang ada niatan ngapalin Quran. Kalau memang sudah dapat, misalnya saya ngapalin Quran dapat 2 juz saja, sudah cukup 2 juz. Kalau kamu nggak kuat, jangan dilanjutin dulu. 2 juz tuh kamu tabungin. Kayak Mas Akif misalnya udah berapa, 9 juz, tabungin dulu. Kamu belajar agama dulu yang benar. Kalau dalam belajar agama yang hebat, tapi jangan lupain yang 2 juz, yang 9 juz. Karena manas, barang siapa yang lupa satu ayat setelah dia menghafalkannya dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka tempatnya orang tersebut ada di neraka. Jadi kamu awas tuh, juz amma tuh Quran bukan? Quran kan? Pada hafal, lalu kamu lupa gitu saja karena deras. Berarti kamu penghuni iya, gak boleh main-main. Jadi diulang lagi. Qul huwallah juga jangan sampai lupa itu tuh. Quran tuh jangan dilupain, gak boleh. Allah tuh cemburu banget. Kamu udah ngapalin Quran, kamu terus-terusan tuh pegang, deres lagi. Boleh lupa, tapi kamunya deres. Kalau kamu nggak deres sama sekali, kemudian lupa, dosanya di sini nih. Dosa, jangan sembarangan. Nggak kayak ngapalin imriti, hafalannya bubar, nggak ada dosa. Ngapalin alfiyah, hafalannya bubar. Kamu ngapalin satu ayat dari Al-Quran, amma yatasa'alun, apalannya hilang kabeh, yang ada pundi-pundi dan cuan-cuan duit, terus tempatin rata kamu sudah. Nggak, jangan main-main. Ya. Kalau udah ngapalin Quran, ya syukur-syukur. Kalau emang punya ambisi pengen ngapalin Quran, belajar kitab dulu yang rajin, arti syariat agama. Jangan kotori Quran dengan pacaran. Ngapalin Quran jelas. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dia tuh tahu ke itu enggak. Tapi padahal orang-orang hafid Quran yang NU rata-rata itu kayak nggak hafal ayat fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Pada nggak nerima. Apal nggak ayat itu tuh? Apal nggak ayat itu tuh? Ya apal. Sumpah makan tak simak mana? Nikahilah perempuan yang kau sukai. Masna berapa? 2. Wasulasa berapa? 3. Waruba berapa? Boleh nggak begitu? Tapi hafiznya nggak terima. Kamu hafal Quran, hafal nggak ayat itu tuh? Ya hafal lagi berburu artinya. In khiftum alla ta'dilu fawahidah
untuk laki-lakinya, kalau engkau takut tidak bisa berbuat adil, fawahidatan, maka satu saja. Nah, konon ku pada beli laksanakan abot orang-orang di hari ini pilih-pilih ayat. Kalau ayat dia sukai, diambil. Kalau ayat dia benci, nggak diambil. Kan ayat poligami ayat yang dibenci. Yu'minu bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Mereka mengimani satu ayat tapi mengkufuri satu ayat yang lain. Ya, mengkufuri satu ayat yang lain. Nah, untuk orang yang belajar agama, santri secara umum, entah itu baik ngaji kitab kuning ataupun yang ngapalin Quran, kalau kita pengen dicintai Allah, fabghudid dunya, maka harus benci sama dunia. Jangan malah pengen dianggap ustadz, pengen dipanggil kiai, pengen dipanggil hafiz. Nggak perlu. Kamu jadilah orang yang hafid, yang orang-orang nggak pada tahu bisa. Habis itu salut tuh sama orang gitu. Apal Quran 30 juz, tapi orang nggak ada yang tahu. Yang hanya tahu hanya Allah saja. Angel kan begitu? Angel. Kita itu ngapal Quran kadang-kadang pengennya dipanggil, pengennya disebut, pengen dikagumi, pengen disaluti. Wah, pujian semua. Kalau pujian semua berarti sudah mengandung unsur hubbud dunia, cinta sama dunia. Kalau cinta sama dunia nggak bakal kau dicintai Allah. Kalau pengen dicintai Allah, bencilah dunia. Kalau pengen dicintai manusia, maka kasih sesuatu sama dia. Prinsipnya dua. Idza aradta an yuhibbakallah fabghudid dunya. Wa idza aradta an yuhibbakan nas, kalau mau dicintai oleh manusia, fa makana indaka min fuduliha fambidhu ilaihi. Kasih sesuatu sama mereka. Wallahu a'lam.